6 perkara yang sangat disayangkan. Jangan sampai ada di tengah-tengah kita. Jadi ada 6 perkara yang sayang, yang sayang itu berarti ya kita prihatin kalau ada gitu. Maka jangan sampai di masyarakat kita tengah-tengah itu ada 6 perkara yang sangat disayangkan adanya, atau jangan sampai ada. Apa itu? Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW dikatakan, sittatu asya huna gharibatun fi sittati mawati. Ada 6 perkara yang merupakan sesuatu yang sangat asing atau sangat tidak diinginkan. Nah, apabila ada dalam 6 tempat. Yang pertama, al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Yang pertama, masjid di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah desa, di tengah-tengah masyarakat, namun mereka tidak sholat di dalamnya. Mereka enggak suka sholat di masjid, enggak suka sholat berjamaah di situ. Justru mereka malah hanya sholat di rumah-rumah mereka. Padahal jika satu kampung saja itu hanya 3 orang muslim tok di situ, tidak sholat berjamaah, maka kampung akan dikuasai oleh syaitan. Nah, kemudian yang kedua yaitu al-mushafu gharibun fi manzil qaumin la yaqra'una fihi. Nah, mushaf itu kan banyak disimpan di rumah-rumah kita, bahkan penuh di lemari-lemari kita. Kita beli tiap tahun, beli yang baru modelnya, kita beli yang variasinya berbeda, disimpan aja, nggak pernah dibaca. Makanya kita beli Quran, kita punya mushaf di rumah kita, nggak pernah kita baca. Itu juga sangat disayangkan oleh Rasulullah SAW. Itu memprihatinkan. Tidak dikehendaki keadaan seperti itu. Maka jangan sampai kita membiarkan Al-Quran itu menangis. Kenapa? Tidak pernah kita baca, tidak pernah kita tilawai, nggak pernah kita tadaburi, bahkan kita hanya jadikan hiasan saja, bahkan hanya menjadi mas kawin dalam pernikahan semata. Ini mesake, merihatinke. Yang ketiga, wal Quran gharibun fi jawfil fasik. Nah, Al-Quran dihafal, Al-Quran dimiliki, bahkan dikuasai, namun ada dalam ronggannya orang-orang yang banyak berbuat dosa atau orang fasik. Orang fasik, namun banyak hafal Quran, tidak diamalkan. Maka jangan sampai kita yang tidak fasik, kita buta Al-Quran. Ketika kita ini membeli Al-Quran, membeli mushaf, maka bacalah dan tadaburilah makna-maknanya, pelajari dengan baik, sehingga kita menjadikan Al-Quran petunjuk untuk kita, hudal lil muttaqin. Jangan sampai Quran yang dibaca bahkan dihafalkan, namun tidak membuat menjadi lebih baik. Karena sahabat tambah ilmunya, tambah pengetahuannya, tambah petunjuknya, namun tidak menjadi lebih baik, maka tidak akan didekatkan kepada, tapi akan semakin dijauhkan. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, man zada ilman walam yazdad hudan ma zadallahu ta'ala illa hudan. Barang siapa bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, bertambah petunjuk yang ia terima, namun tidak memperbaiki keadaannya, maka tidak akan ditambahkan oleh Allah kepada mereka, kecuali ditambah jauh dari rahmat dan jauh dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nomor 4 sekarang. Nah, wal mar'atu al muslimatu as-salihah gharibatun fi yadi rajulin zalimi sayil khalqi. Wanita yang salihah, nah, tapi ada dalam tangan laki-laki yang fasik, laki-laki yang tidak saleh. Nah, jadi wanita yang salihah tapi ada dalam tangan laki-laki yang enggak saleh. Kenapa? Mungkin kepenjut ketampanannya, kekayaan, namun dia enggak saleh. Ini memprihatinkan. Jangan sampai wanita yang salihah itu kemudian mau dinikahi oleh laki-laki yang fasik, laki-laki yang tampan, nah, tapi dia fasik. Tetaplah laki-laki yang saleh, meskipun dia tidak berharta, meskipun dia tidak tampan, itu lebih baik bagi wanita-wanita yang muslimah. Karena hidup di dunia adalah cobaan semata, bukanlah hakiki. Nah, kemudian berikutnya adalah warajulu al-muslimu salih gharibun fi yadi imra'atin radiyatin sayyatil khalq. Nah, demikian pula seorang laki-laki yang saleh itu juga mengkhawatirkan, juga memprihatinkan kalau dia saleh namun istrinya yang enggak salehah. Laki-lakinya saleh, ahli ibadah, ahli taat, ahli ilmu,
punya istri Masya Allah. Nah, subhanallah, masalah subhanallah. Kelakuannya jelek, akhlaknya buruk, dandan yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, kemudian juga komunitas yang enggak baik-baik semuanya, itu cuma akan mengotori daripada rumah tangga kita sendiri. Maka jadilah laki-laki yang memiliki istri meskipun tidak cantik rupa, namun punya agama yang baik, akhlak yang baik, dan juga punya kegiatan yang baik. Kemudian yang terakhir adalah wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaih. Banyak orang alim di tengah-tengah masyarakat, namun jarang yang mengambil ilmunya. Bahkan tidak ada yang mau mendengarkannya. Terus sedikit saja. Bahkan para alim menyampaikan ilmu, kita tidak mendengarkannya, malah lari meninggalkan daripada majelis-majelisnya. Padahal jika kita bermajelis dengan mereka, justru akan menjadi kebaikan untuk kita sendiri. Karena man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahabi lahu bihi thariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh jalan untuk menuju ke majelis ilmu, terus orang yang alim, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan dalam sebuah riwayat, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yanduru ilaihim yaumal qiyamati nadhara rahmah. Allah tidak akan melihat, tidak akan mandang, tidak akan nyawang kepada orang-orang yang 6 ini dengan pandangan rahmah atau dengan pandangan kebencian tentunya. Nauzubillah, makanya monggo hati-hati, jangan sampai kita ada masjid di kampung enggak pernah sholat di masjid. Kemudian jangan sampai kita punya mushaf enggak pernah kita baca. Dan jangan sampai kita banyak baca Quran, banyak menghafalnya, namun kita malah berbuat dosa atau kefasikan. Jangan sampai kita laki-laki, wanita-wanita muslimah justru malah menikah dengan orang-orang fasik. Dan jangan pula laki-laki yang saleh menikahi perempuan-perempuan yang fasiqah karena kecantikannya atau kan kekayaannya. Padahal yang muslimah meskipun berupa itu adalah lebih baik bagi dia. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjauhi para ulama, karena kita akan menjadi orang-orang yang rugi dunia, rugi akhirat.